Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, apabila kita diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu far'au, maka bukalah hati lebar-lebar, telinga siap mendengarkan dan menyiapkan segala sesuatunya. Li'anna fihi amrun yu'maru bihi aw nahyun yunha'an, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah untuk dilakukan atau larangan untuk ditinggalkan. Dan pada ayat ini, ayat yang ke-6 dari surah At-Tahrim, Qu anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari sengatan api neraka. Ali bin Abi Thalib sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, makna qu anfusakum wa ahlikum nara adalah addibuhum wa 'allimuhum, ajarkanlah adab kepada mereka, wa 'allimuhum, dan ajarkanlah ajaran-ajaran agama kepada mereka, agar keluarga menjadi keluarga yang soleh, menjadi keluarga yang baik. Karena sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, laisa syai'un aqarra li'ainil 'abdi min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada satu pemandangan yang lebih indah menenteramkan hati daripada melihat istri dan anak-anak taat kepada Allah. Itu pemandangan yang paling indah, yang paling menyejukkan hati, melihat keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah. Kemudian seperti apa kita mendidik keluarga kita agar menjadi keluarga yang soleh, sehingga menjamin keluarga kita terhindar dari sengatan api neraka. Yang pertama, dengan mengharap kepada Allah melalui doa. Seperti yang Allah abadikan terkait dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian di dalam surah As-Saffat ayat 100, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Seperti pula doa Nabi Zakaria alaihissalam yang Allah abadikan di dalam surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah, anak-anak yang baik, anak-anak yang thayyibah. Innaka sami'ud du'a, karena sesungguhnya Engkau maha mendengar doa-doa dari hambamu. Inilah doa yang selalu dilantunkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam walaupun usianya sudah tua. Di usia 99 tahun. Sementara istrinya berusia 95 tahun. Tapi Nabi Zakaria tidak henti-hentinya terus berdoa agar mendapatkan anak yang soleh. Dan endingnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Zakaria seorang putra yang soleh, yaitu Nabi Yahya. Yang namanya saja Yahya, langsung Allah yang memberikan nama dari langit. Kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat 74, wa yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, istri dan anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka kita jangan sekali-kali merasa lelah, merasa payah untuk mendoakan keluarga, pasangan hidup dan anak-anak kita, karena doa sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah menghadirkan kesolehan atau meningkatkan kesolehan diri. Bagaimana mungkin akan menjadi nahkoda yang baik dalam keluarga kalau seorang suami atau seorang ayah tidak menghadirkan kesolehan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun dinding rumah yang roboh ini adalah milik dua anak yatim yang ada di Madinah. Dinding yang roboh itu dibetulkan, didirikan kembali oleh Nabi Khidir. Didirikan kembali, diperbaiki kembali. Kemudian alasannya adalah li ghulamaini yatimaini fil Madinah, karena dinding yang rusak ini yang punya adalah dua anak yatim di kota ini, di Madinah ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, yang di bawah dinding itu ada harta simpanan bagi keduanya, peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma shaliha,
Dan orang tua dari anak yatim ini, dua anak yatim ini adalah seorang yang soleh. Artinya kesolehan orang tua, kesolehan suami akan memantulkan kesolehan bagi istri dan anak-anak. Ketika Sa'id bin Al-Musayyib lagi sholat malam, mau menghentikan sholat karena sudah lama, dia melihat putranya yang sedang tidur di depannya atau di sampingnya. Ditambah lagi sholat malamnya itu. Begitu anak terbangun, dia mengatakan, la azidanna fi sholati min ajlik. Wahai putraku, aku menambah sholat malamku untuk kesolehan dirimu. Jadi kesolehan orang tua itu akan memantul pada kesolehan anak. Solehan anak. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika sholat malam akan menghentikan sholatnya karena dirasa sudah cukup, ingat anak-anaknya. Dia menambah lagi seraya mengatakan, sholat malam yang aku lakukan kemudian aku menambahnya, ini adalah untuk kesolehan kalian anak-anakku. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ma min mu'minin yamutu illa hafizahullah fi aqibihi wa aqibihi. Seorang mukmin yang soleh yang meninggal dunia, maka Allah akan menjaga anak keturunannya supaya tetap terjaga. Nah itu. Jadi kesolehan menjadi kunci kesuksesan orang tua, kesuksesan suami dalam mendidik istri dan anak-anak dalam keluarga. Sehingga ku anfusakum wa ahlikum nara itu betul-betul terwujud. Kemudian yang ketiga adalah dengan addibuhum wa allimuhum. Ajarilah adab kepada istri dan anak-anak, dan juga ajarkanlah kepada mereka sebagian ajaran agama. Dan ini menginspirasi kita, kaum laki-laki, para ayah, para suami, agar membekali diri dengan ilmu. Membekali diri dengan ilmu. Belajar. Karena satu kaidah menetapkan, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak bisa memberi. Bagaimana orang tua, bagaimana suami akan mengajarkan adab kepada istri dan anak-anaknya kalau tidak berilmu? Kita belajar dari ajaran Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, misalnya terkait dengan mengajarkan kepada keluarga tentang sholat. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin.
perintahkan kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa kanu abna'u 10 sinin. Dan ketika sudah sampai pada usia 10 tahun juga belum melaksanakan sholat, maka memukul itu merupakan bagian dari tarbiyah, dari model pendidikan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka sekarang model pendidikan kita di sekolah-sekolah yang tidak boleh lagi memukul dan seterusnya, maka mutunya berbeda. Apalagi ada sebagian atau ada yang diadukan oleh orang tuanya ke polisi karena anaknya kesinggung ketika diajak sholat, anak didiknya di SD atau SMP diajak sholat, kemudian lapor kepada orang tuanya karena dia tidak mau diajak sholat, dilaporkan ke polisi. Maka ahlu tarbiyah mengatakan bahwa pakar pendidikan bahwa memukul tentunya bukan memukul yang menyakitkan, tetapi pukulan pendidikan itu masih menjadi model pendidikan Rasulullah sampai akhir zaman. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tidaklah mengandung unsur kecuali kebaikan. Iya. Makanya ketika sekarang sudah apa-apa sudah nggak boleh, ya anak-anak semau-mau mereka. Tapi ketika kita dulu masa kecil belajar Quran, maka sang guru bawa rotan atau bawa apa begitu, hasilnya berbeda dengan anak-anak sekarang. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji, ketika sudah berusia 10 tahun maka pisahkan tempat tidurnya antara anak laki-laki dengan anak-anak perempuan. Nah, itu ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan adab, bagaimana Rasulullah mengajarkan adab kepada anak-anak, di antaranya ketika dalam keadaan berada di depan hidangan. Jadi ajaran Rasulullah itu di semua waktu, di semua tempat. Misalnya ketika Umar bin Abi Salamah, anak tiri Rasulullah SAW dari Ummu Salamah, berada di depan hidangan bersama Rasul. Maka apa kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim? Ya gulam, wahai putraku, samillah, sebutlah nama Allah, ucapkan bismillah sebelum makan. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan ambillah makanan yang paling dekat denganmu. Itu adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah hatta ketika menjelang makan. Atau misalnya di waktu yang lain ketika dalam safar, dalam perjalanan, pendidikan pun dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Tirmidzi, ia mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku pernah membonceng Rasulullah di atas ontanya. Faqal, maka pada saat itu Rasulullah bersabda, ya gulam, wahai putraku, karena Ibnu Abbas ini adalah keponakan Rasulullah dari paman Rasulullah yang bernama Abbas. Ya gulam, ikhfadillah yakhfadka.
wahai putraku, jagalah hukum Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah hukum Allah, niscaya engkau akan merasa bahwa Allah selalu berada di depanmu. Begitu. Kemudian begitu Rasulullah di hadapan sahabat melihat pemandangan yang unik. Seorang ibu yang menemukan anaknya kembali yang tadinya anaknya atau orang tuanya menjadi tawanan, kemudian bertemu dengan anaknya, langsung dipeluknya dengan erat sambil menetes air mata. Kata Rasulullah, lihatlah itu. Atarawna, apakah kalian melihat kalau ibu itu rela melemparkan anaknya ke dalam api? Kata mereka, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Maka karena apa? Karena rahmatnya, kasih sayangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan dalam Sahih Muslim, lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi liwaladiha. Allah lebih mengasihi hambanya daripada ibu itu mengasihi anaknya. Ya, Rasulullah mengajari bagaimana besarnya, agungnya kasih sayang Allah, luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi setiap ada momen, ada peristiwa yang indah, itu dijadikan sebagai sarana pendidikan oleh Rasulullah, baik itu kepada istrinya, kepada anak-anaknya, atau kepada umatnya. Kemudian yang keempat, supaya keluarga kita terjauhkan dari siksa neraka adalah berikanlah keteladanan, uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Orang tua yang menginginkan anak-anaknya pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka semestinya orang tuanya menjadi teladan. Walaupun sudah tua, masih menghafal ayat 1-2 ayat, dilihat oleh anak-anaknya masih rutin baca Quran menjadi wirid harian, walaupun satu hari misalnya hanya 1 halaman. Jadi anak-anaknya menjadi bangga, bukan hanya memberikan pendidikan dengan ucapan tanpa ada keteladanan. Ada satu ungkapan, orang tua kalong, anak kampret. Orang tua nyolong, anak nyopet. Begitu. Itu kaidah umum. Nah, maka ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Yang mana bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu. Sekarang manusia disayang-sayang, sakit diobati, kalau terjadi bencana diselamatkan, kelaparan diberikan makan, kemiskinan diberikan santunan, itu sekarang. Tapi nanti di akhirat, di dalam neraka tidak ada bedanya orang yang menyantuni dengan yang disantuni. Tidak ada bedanya orang yang kaya dengan orang yang miskin. Tidak ada bedanya pejabat dengan rakyat, penguasa dengan rakyat jelata, presiden dengan pesinden, sama.
Tidak ada bedanya perawat dengan gadis-gadis yang wajahnya penuh jerawat. Sama. Kalau tidak ada nilai ketaatan dalam hidupnya, tidak taat kepada Allah, melanggar aturan-aturannya, akan menjadi bahan bakarnya neraka, bukan lagi bensin, bukan lagi yang lain. Karena di dunia itu, di dunia manusia itu lebih hebat, lebih buas dari binatang buas. Sebesar apapun badan kerbau, makanya masih rumput. Demikian pula dengan sapi, demikian pula dengan yang lain. Tapi manusia dengan kebuasannya, aspal dimakan, solar diminum, dan segalanya bisa diembat. Itulah manusia saking buasnya. Maka wajar nanti pada hari kiamat yang hidupnya atau yang tubuhnya tumbuh dari hal-hal yang haram, memberikan makan keluarganya dari sesuatu yang haram, maka pesan Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi, man nabata an suhtin fannaru aula bihi. Siapa yang ditumbuhkan dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuk menyulutnya di akhirat. Itu. Jadi semuanya akan bareng-bareng di dalam neraka bagi orang-orang yang tidak taat. Karena semuanya akan menjadi bahan bakarnya. Demikian pula bahan bakar di dalam neraka adalah batu. Adalah batu. Karena kata Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alim At-Tanzil, karena kualitas panasnya batu itu lebih panas dari yang lain kalau dibakar terus. Berbeda dengan kayu, apabila dibakar dia akan meleleh, akan hancur menjadi abu. Besi dan yang lain akan meleleh, tetapi batu tidak. Dan semakin lama semakin panas. Maka itulah yang menjadi bahan bakarnya. Kemudian yang kedua, karena kulit apabila menempel di batu itu lengket. Kemudian yang ketiga, akan memberikan atau menghadirkan bau yang sangat-sangat tidak sedap ketika kulit bersentuhan dengan batu. Ya. Jadi itulah kenapa hikmahnya yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang berhati kasar dan keras. Yang Allah berikan di dalam hati mereka sudah tidak ada lagi rasa belas kasihan. Sehebat-hebatnya penjara di dunia, siksaan di dunia, orang yang diberikan tugas untuk menyiksanya masih ada rasa kasihan. Maka di Saudi, orang yang diberikan tugas untuk memukul dengan rotan itu masih ada belas kasihan. Apalagi kalau sudah melihat berdarah-darah di punggungnya, dikurangi kekuatannya. Kenapa? Karena masih ada memiliki belas kasihan. Tetapi para malaikat yang dikenal dengan malaikat Malik atau malaikat Zabaniyah dalam surah Al-Alaq, itu tidak ada lagi perasaan rasa belas kasih pada orang, itu enggak ada. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah bermaksiat
kepada perintah Allah, suruh menyiksa ya disiksa terus. Sehingga para penghuni neraka menyebutkan, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat Malik, sudah tolong mintakan kepada Allah agar kami dimatikan saja. Qala bal innakum makithun, tidak, tetapi kalian adalah kekal di dalam neraka. Gak ada. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum, wahai orang-orang kafir, jangan kalian meminta uzur pada hari ini. Tidak ada gunanya kalian memberikan alasan-alasan kenapa kalian dulu tidak mengenal Allah, kenapa kalian tidak menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. Gak ada lagi sekarang beralasan. Kenapa? Karena justru yang sekarang menjadi bagian dari hidup kita, yaitu tubuh kita, nanti pada hari kiamat, tepatnya indal hisab, pada saat dihisab amal-amal kita, justru anggota tubuh kita ini bisa menjadi sesuatu yang menyulitkan. Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin ayat 65. Pada hari ini, kata Allah, pada hari kiamat ini, pada hari penghisaban amal ini, kami kunci mati lidah-lidah dan lisan mereka. Wa tukallimuna aydihim, kami perintahkan kepada tangan-tangan mereka untuk berbicara. Di tangan ini akan berbicara apa yang sudah dilakukan oleh tangan selama hidup di dunia. Apakah pernah mengambil hak milik orang? Apakah pernah memegang tangan perempuan yang tidak sah? Dan seterusnya dan seterusnya. Apapun kebaikan dan apapun dosa yang pernah dilakukan oleh tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki akan menjadi saksi atas apa yang sudah mereka perbuat di dunia. Kaki ini selama hidup melangkah kemana? Kepada kebaikankah atau kepada keburukan? Kepada hal yang diridhoi oleh Allah, apakah yang dimurkai? Apakah yang mengandung maslahat untuk dirinya atau menghadirkan mudarat bagi dirinya? Saksi dari kaki ini sangat memberatkan. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 20-21 Allah berfirman, hatta idza ma ja'uha, sehingga ketika mereka sudah diperlihatkan neraka di padang mahsyar dan berikutnya, maka pada saat penghisaban amal, syahida alaihim sama'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pada saat itu pendengaran akan berbicara. Jadi telinga selama hidup dipergunakan untuk apa? Mendengarkan apa? Maka telinga ini akan bersaksi. Wa absaruhum, mata akan bisa berbicara selama hidup apa yang sudah dilihat oleh mata.
apakah yang menghadirkan ketaatan atau yang menghadirkan maksiat. Mata akan berbicara. Wa juluduhum, bahkan kulit-kulit mereka akan berbicara. Sehingga pada ayat yang ke-21 Allah berfirman, wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian wahai kulit bersaksi atas kami? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai, Allah lah yang menjadikan kami bisa bersaksi, bisa berbicara sebagaimana Allah menjadikan yang lain bisa berbicara pada hari ini. Jadi bukan persoalan yang ringan, berat. Jadi anggota tubuh kita nantilah yang akan memberikan kesaksian atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi nggak bisa orang-orang yang kafir, orang-orang munafik memberikan alasan ini dan itu, tidak ada. Kemudian apalagi yang akan memberikan kesaksian adalah bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari ini bumi menceritakan beritanya. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha, apakah kalian tahu apa yang dimaksud bumi menceritakan beritanya pada hari itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, antashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha, antakula amila kada wa kada yauma kada wa kada, fahadhihi akhbaruha. Pada hari itu bumi akan bersaksi. Ibnu Jarir At-Tabari, demikian pula Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan, ketika bumi menjadi saksi, maka pada hari itu Allah jadikan bumi hayawanan yantiq. Allah jadikan bumi itu menjadi hewan yang berbicara, yang akan memberikan kesaksian kepada manusia pada hari itu. Jadi menjadi hewan, kemudian dia akan berbicara. Antashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha, akan memberikan kesaksian kepada si fulan, si fulan, si fulan atas apa yang sudah diperbuat di atasnya, di atas bumi itu. Antakul, bumi yang telah menjadi hewan itu mengatakan, amila kada wa kada yauma kada wa kada, pada hari ini si fulan melakukan ini, pada hari ini si fulan melakukan ini, pada hari ini si fulan melakukan ini dan itu. Fahadihi akhbaruha, kata Rasulullah, itulah cerita bumi pada hari itu. Dan barangkali itulah hikmah kenapa Rasulullah SAW mengajari kita ketika berangkat untuk hadir di sholat Id dengan lewat satu jalur, kemudian begitu pulang lewat jalur yang lain, mukhalafatut thariq, antara berangkat dan pulang ngambil jalan yang berbeda, supaya semakin banyak dari tanah ini, dari bumi ini yang kita injak untuk melakukan kebaikan, karena dia akan memberikan kesaksian. Maka Imam Bukhari memberikan catatan tebal pada ayat yauma idin tuhadditsu akhbaraha adalah taksir mawadhi as-shalah wal ibadah, menganjurkan bahwa supaya kita banyak menjadikan bumi sebagai tempat untuk melakukan ketaatan
dan juga untuk beribadah. Semakin banyak daerah dari bumi ini yang kita jelajahi untuk ibadah, untuk melakukan ketaatan, maka bumi ini akan semakin banyak memberikan kesaksian atas kebaikan kita. Bukan malah keburukan yang kita hadirkan. Nah itu, la ta'tadirul yaum innama tujazawna ma kuntum ta'malun. Karena pada hari ini kalian, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang penuh dengan dosa dan maksiat, akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kalian perbuat.